بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم
يحزنون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, Surat Al-Baqarah ayat 109 sampai ayat 112 oleh Al-Ustaz Ilham Mahmudin SPD. Semoga qari dan kita sebagai pendengar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Jamaah solat Jumaat Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih atas pilihan para jamaah untuk solat Jumaat di Masjid Istiqlal hari ini. Kami mengajak para jamaah untuk selalu berpakaian yang indah, bersih dan rapi setiap memasuki masjid, sebagaimana pesan Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi dan agenda hari ini, Jumaat tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2021 Miladiah. Pertama, hasil sedekah Jumaat tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp3.861.500. Kami mengucapkan terima kasih atas sedekah dari para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya mujibas sailin. Dan kami mengajak para jamaah untuk terus berinfak dan bersedekah yang begitu besar ganjaran pahalanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan pahala orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan adalah Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Kedua, alhamdulillah hari ini insyaAllah akan dilaksanakan kajian tasawuf kitab Al-Hikam yang ke-50, Jumaat tanggal 12 Maret 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah,
pada pukul 13.00 sampai pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat atau ba'da solat Jumat dengan narasumber tetap Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kajian disiarkan secara daring, disampaikan secara online dan dapat disaksikan di channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Ketiga, jamaah Jumat yang mulia, diumumkan kepada para jamaah bahwa Masjid Istiqlal menyelenggarakan pengajian rutin Sabtu pagi yang diasuh langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Kajian disiarkan secara daring, disampaikan secara online dan dapat disaksikan di channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Selanjutnya yang keempat, setelah kita melaksanakan ibadah solat Jumat, kami mohon kesediaan para jamaah untuk melaksanakan solat gaib untuk para almarhum dan almarhumah sebagai berikut. Pertama, almarhum Hamim Abdul Wahab bin Wahab, usia 68 tahun, wafat 10 Maret 2021 di Surabaya. Dua, almarhumah Wuryandari binti Markaban, usia 68 tahun, wafat 17 Februari 2021 di Bali. Tiga, almarhum Kiai Haji Abdul Rauf bin Haji Rajab, usia 68 tahun, wafat 9 Maret 2021 di Bandung. Empat, almarhum Muhammad Saleh Harun, usia 47 tahun, wafat 27 Februari 2021 di Dompu, NTB. Lima, almarhum Haji Ahmad Ghazali bin Abdul Rahman, usia 87 tahun, wafat di Jakarta. Yang keenam, almarhum Asmawih bin Matnuh, usia 62 tahun, wafat 6 Maret 2021 di Depok. 7, almarhum Haji Rais Syarif Fadilah bin Haji Maulana Hasan, usia 56 tahun, wafat 8 Maret 2021 di Jakarta. 8, almarhum Qasim bin Mut, usia 80 tahun, wafat 26 Februari 2021 di Solok, Sukabumi. 9, almarhum Haji Ahmad Daini Asmara bin Sadi, usia 65 tahun, wafat 6 Maret 2021 di Depok Jaya. 10, almarhum Helmi Hakam bin Hakam, usia 60 tahun, wafat 20 Februari 2021 di Payakumbuh. 11, almarhum Abdul Fatah Parta Suganda bin Dilatmi, usia 85 tahun, wafat 6 Januari 2021 di Tasikmalaya. 12, almarhum Abdul Fatah Parta Suganda bin Dilatmi, usia 85 tahun. 13, almarhum Haji Ahmad bin Abu Bakar, wafat di NTB. 14, almarhum Iman bin Purejo, usia 80 tahun, wafat di Wonogiri. 15, almarhumah Hajjah Siti Darmiratul Asiyah binti Haji Muhammad, usia 80 tahun, wafat 9 Maret 2021 di Bima, NTB. 16, almarhumah Fifih Nur Naningsih binti Suryadi, usia 41 tahun, wafat di Anyer. 17, almarhumah Lilis Tresnawati binti Abdul Fatah, wafat di Tasikmalaya. 18, almarhumah Hajjah Nur Laili binti Karimah, usia 69 tahun, wafat di Pekanbaru. 19, almarhumah Hajjah Karisom binti Adam, wafat di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, almarhumah Hajjah Suhadah binti Haji Muhammad Siddiq, wafat 26 Februari 2021. Terakhir, almarhumah Hajjah Masenah binti Hajjah Amsar, usia 47 tahun, wafat 26 Februari 2021 di Jakarta Barat. Selanjutnya yang kelima, adapun agenda pada hari ini Jumat 28 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2021 Miladiah. Khatib Jumat Al-Mukarram Kiai Haji Jamaluddin F. Hashim Adnan MH dengan tema Hikmah Isra Mi'raj. Imam Salat Jumat Al-Hafidh Dr. Haji Hasanuddin Sinaga MA.
Imam kedua Al-Hafidh Haji Ahmad Rafiuddin Mahfuz, Magister Agama. Muadzin pertama Al-Ustaz Haji Hasan Basri. Muadzin kedua Al-Ustaz Abdullah Ilham, Muadzin kedua Al-Ustaz Ilham Mahmudin SPD. Demikian pengumuman Jumaat hari ini kepada para jamaah agar memenuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak bersalaman selama dan setelah melaksanakan ibadah. Selanjutnya untuk kerapihan barisan solat berjamaah agar menyesuaikan jarak dengan telapak kaki pas di atas gambar tanda berdiri yang ada di atas lantai. Bagi yang membawa handphone atau sejenisnya agar menonaktifkannya. Dan dimohon dengan sangat agar jamaah tidak bercakap-cakap ketika khutbah berlangsung. Bagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghawt. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mengatakan kepada temanmu diamlah ketika imam sedang berkhutbah, maka solat Jumatnya menjadi sia-sia. Dan dimohon para jamaah tidak berjalan di depan jamaah lain yang sedang solat. Demikian atas perhatian dan kerjasama para jamaah kami ucapkan terima kasih. Mohon tromol dijalankan. Allahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la misla wa la nidda lah wa la hadda wa la jussata wa la a'dha'a lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qaidana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa inni usikum bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, al-qaili fi muhkami kitabih, ma kadzabal fuadu ma ra'a, afatumarunahu ala ma yara, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat diri kami sendiri dan juga untuk kita semua yang hadir di sini untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan selalu berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga usaha takwa kita bisa menjadikan sebab kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam yang maha kuasa dan maha berkehendak. Kekuasaan Allah bersifat absolut, mutlak,
Tidak ada kekuasaan dan kekuatan apapun sepertinya. Bahkan semua kekuatan dan kekuasaan bersumber darinya. Hal ini menjadi keyakinan semua orang beriman tanpa reserve sama sekali. Allah mengendalikan semua gerak semesta, dari planet di tata surya hingga semut kecil di dalam tanah atau ikan di lautan dalam. Semua makhluk tunduk dan patuh kepada Allah sebagai objek dan Allah sebagai subjek atau fa'il. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha dalam waktu singkat yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Peristiwa tersebut mengungkapkan banyak sekali keajaiban, khususnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahkan belum pernah dan tidak akan pernah lagi dialami oleh makhluk manapun di alam raya ini. Ukuran normal manusia modern yang harus menggunakan pakaian dan segala perlengkapan pelindung ketika melaksanakan perjalanan keluar angkasa. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimampukan melewati itu tanpa atribut yang rumit seperti itu. Hal ini membuktikan kuasa Allah sangat agung. Hal demikian selaras dengan asma Allah yaitu Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaf'alu ma yasha." Surat Al-Hajj ayat 18. Artinya sungguh Allah berbuat apa saja yang dikehendakinya. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah diperjalankan di waktu malam, yaitu Isra, dan dinaikkan atau Mi'raj. Karena keistimewaan inilah Allah mengabadikan peristiwa tersebut di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas sami'ul basir." Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia adalah Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Kalimat pertama ayat tersebut, Subhana, menunjukkan ungkapan takjub. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan, kalimat Subhana di sini menunjukkan saking agungnya Allah Ta'ala, hanya Allah saja yang mampu menjalankan Nabi Muhammad dari Makkah ke Palestina dan dari Palestina sampai ke langit ketujuh dan seterusnya hanya dalam waktu tidak sampai 1 malam. Bahkan dalam satu riwayat mengisahkan setelah Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, tempat tidurnya masih hangat dan tempayan Nabi bekas melakukan wudhu tadi belum sampai kering. Ini adalah keajaiban yang luar biasa. Selaras dengan Ibnu Katsir, Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menyebutkan bahwa kata Subhana adalah bentuk penyucian Allah yang tanpa cacat dan kekurangan sedikit pun. Tidak ada kata yang mustahil bagi Allah. As-Sa'labi menyatakan bahwa kalimat Subhana berarti kalimat ta'ajjub. Mayoritas ulama sepakat Nabi diisrakan meliputi ruh dan jasad sekaligus. Karena jika yang Isra hanya atau Mi'raj hanya ruh saja, maka itu bukanlah sebuah kejadian yang luar biasa. Karena itu bagaikan mimpi yang siapapun bisa mengalaminya. Keajaibannya justru terjadi ketika ruh dan jasad ini bisa melakukan perjalanannya begitu jauh dalam waktu yang sedemikian singkat. Peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Sahih Bukhari, yang intisarinya adalah suatu ketika Nabi berada di dalam satu kamar, dalam satu riwayat
Dalam riwayat lain berada di Hijr Ismail. Kemudian datang malaikat Jibril dan malaikat Mikail dan membelah dada beliau, lalu menyucinya dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali. Kemudian dibawakan senampan dari emas yang berisi hikmah dan ilmu, dan disitulah kemudian dimasukkan ke dalam dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dadanya ditutup kembali dan beliau kemudian diajak untuk menaiki Buraq yang diantar oleh malaikat Jibril sampai ke Masjidil Aqsa. Setelah di Masjidil Aqsa, malaikat Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi, para rasul, dan kemudian di sana beliau berjumpa dengan para nabi dan mengimami salat mereka. Setelah itu diantar oleh malaikat Jibril, beliau naik ke langit dunia. Kemudian ditanya, siapakah ini? Ditanya oleh penjaga langit dunia. Jibril menjawab, Jibril, siapa yang bersamamu? Kata penjaga. Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad. Selamat datang, kata malaikat penjaga. Sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi. Dalam riwayat lain dikatakan, tidak akan pernah dibuka pintu langit ini kepada siapapun kecuali engkau dari manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam dengan Nabi Musa alaihissalam, dan terakhir di langit ketujuh dengan kakek moyang beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Rasulullah menuju Sidratil Muntaha, di mana Rasulullah bermunajat kepada Allah, dan kemudian naik ke Baitul Ma'mur. Di sana disambut oleh para malaikat, yang di Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah kembali. Artinya Baitul Ma'mur penuh dengan malaikat, sebagaimana Ka'bah dipenuhi oleh manusia. Di situ Nabi kemudian disuguhi dengan air, ada 3 cangkir, air, susu, dan arak. Rasulullah SAW mengambil susu dan malaikat Jibril kemudian mengatakan, engkau telah memilih fitrah. Karena air hanya mengenyangkan, tidak memberikan faedah kesehatan. Sedangkan arak jelas tidak mengenyangkan dan tidak memberikan faedah. Sedangkan susu adalah mengenyangkan dan memberi faedah kesehatan. Disitulah ciri daripada umat Nabi Muhammad SAW yang selalu memilih kepada fitrah, dan hingga akhir zaman insyaallah agama Islam selalu ada sebagaimana aslinya, tidak ada penyimpangan sama sekali. Para hadirin sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan, namun malaikat Jibril sudah tidak bisa menemani. Dalam satu keterangan ada hijab nur yang begitu besar, yang kalau malaikat Jibril melangkah 1 langkah saja beliau akan terbakar dan hancur. Malaikat Jibril tidak mampu masuk ke sana, tapi Rasulullah seorang manusia bisa menembus semuanya sampai berada di hadratillah, sampai berada di satu tempat yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah terjadi dialog atau mukalamah yang kemudian terjadi antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, bila harfin wala lughatin wala sautin, tanpa bahasa, tanpa huruf, tanpa suara. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu bagaimana proses itu terjadi. Pada kesempatan itu Allah mewajibkan salat 50 waktu. Kemudian setelah menerima perintah itu Rasulullah turun dan di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mencegahnya dan mengatakan agar Rasulullah meminta
keringanan dari Allah, karena umatmu, kata Nabi Musa, tidak akan mampu melakukannya salat 50 waktu sebagaimana umatku tidak mampu menerimanya. Lalu Rasulullah kemudian datang lagi menghadap kepada Allah, dan kemudian di situ Allah mengurangi separuhnya. Demikian ketemu Nabi Musa lagi, diminta keringanan, suruh diminta keringanan lagi, sampai kemudian tinggal 5 khamsiyah khamsun wa hiya aish khamsuna, kata Allah, wala yubaddalu ladayya kalimati. Dia itulah 5 dan 5 sebanding dengan 50. Barang siapa yang mengerjakan 5 kali salat sama dengan mengerjakan 50 salat. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan balasannya adalah 10 kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran Isra Mi'raj ini, peristiwa Isra Mi'raj ini? Pertama, peristiwa Isra Mi'raj terjadi di tahun yang cukup berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditinggalkan oleh istri tercinta Sayyidatuna Khadijah, istri beliau yang pertama dan sekaligus penyokong perjuangan beliau, dari seorang wanita yang kaya raya hingga wafat dalam keadaan miskin karena semua hartanya habis untuk membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tahun itu juga ditinggalkannya Rasulullah oleh paman beliau Abu Talib, seorang pemimpin Quraisy yang selalu membackup dan melindungi perjuangan Rasulullah dari kejahatan kaumnya, sehingga beliau bisa terlindungi dari kejahatan kaumnya. Meninggalnya 2 orang itu adalah suatu pukulan yang berat bagi perjuangan Rasulullah, dan masa-masa itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana di situ kemudian Allah memberikan keistimewaan kepada Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Seakan Allah ingin memberikan pelipur lara, penghibur bagi Rasulullah, dan ini memberi pelajaran bagi kita agar dalam perjuangan di jalan Allah janganlah kita menemukan rasa putus asa, rasa jenuh, rasa pesimis, karena fa inna ma'al usri yusra. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Allah pasti akan memberikan ganjaran yang terbaik bagi hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Kedua, peristiwa Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Masjid Sidratul Muntaha. Dikatakan mukjizat karena tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Bahkan Isra Mi'raj adalah mukjizat yang terkhusus bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, di mana di situ Rasulullah mengalami banyak kejadian istimewa, dan salah satu pelajaran yang kita pelajari adalah alam raya ini begitu luas. Linuriyahu min ayatina. Ingin kami tampakkan, agar kami tampakkan kepada Rasulullah tanda-tanda kebesaran kami. Alam raya ini luas, maka kita dituntut untuk memahami ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang bertebaran di alam semesta ini, selain ayat-ayat Qur'aniyah yang kita baca sehari-hari. Yang ketiga, peristiwa ini Rasul melihat kondisi umatnya di surga dan di neraka. Padahal waktu itu neraka dalam surga belum ada penghuninya karena belum ada hari kiamat. Di sini mengabarkan bahwa Rasulullah tidak hanya menjalani perjalanan spasial, yaitu dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu ruang ke ruang yang lain, dari satu dimensi ke dimensi yang lain, tapi Rasulullah mengalami perjalanan juga perjalanan antar waktu, di mana seakan Rasulullah melompat sampai ke alam akhirat, di mana Rasulullah melihat umatnya yang di surga, begitu juga umatnya yang ada di neraka, sebagaimana yang diberikan dalam hadis-hadis, ra'aitu fil jannah, ra'aitu finnar, aku melihat di surga, aku melihat di neraka. Itu adalah peristiwa masa depan yang Rasulullah berada di dalamnya, di mana itu menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan perjalanan waktu, yang itu waktu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, dalam persinggahan Rasulullah berjumpa dengan para nabi dan rasul, begitu juga di langit, seperti diceritakan tadi dalam hadis Sahih Bukhari dan hadis-hadis lainnya. Maka di situ tergambarkan bahwa para nabi dan para rasul itu tidak mati
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Az-Zahabi yang mengatakan al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi itu sebetulnya masih hidup, sedang sholat di kuburnya mereka masing-masing. Jadi para nabi, bahkan para syuhada pun tidak mati, tapi mereka hanya menunggu datangnya hari kiamat itu kelak. Kelima, ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gua Sur atau di Gunung Tur Sina, disuruh melepas sandalnya. Kita tahu di dalam surat Toha, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Nabi Musa disuruh melepas sandalnya, padahal Nabi Musa masih di bumi, sedangkan Rasulullah bermi'raj sampai ke tempat yang tertinggi dan terjauh, masih mengenakan sandalnya di kakinya, sehingga sandalnya saja yang melekat kepada Rasulullah mendapatkan kemuliaan, diperkenankan masuk ke tempat-tempat yang tidak pernah dimasuki oleh manusia manapun. Ini mengajarkan kepada kita bahwa siapapun yang melekatkan dirinya, menyandarkan dirinya, menempelkan dirinya kepada Rasulullah SAW dengan cinta, mahabbah, jalan sunnahnya, insya Allah dia akan beroleh kemuliaan di atas kemuliaan manusia yang lainnya. Yang keenam, peristiwa bagaimana berkurangnya salat dari 50 waktu menjadi 5 waktu menunjukkan pertama rahman dan rahimnya Allah kepada hamba-hambanya, bahwa ibadah itu bisa dicapai dengan sederhana, tidak memberatkan, ada taklilut takalif, ada mulharaj, bahwa dalam beribadah kita dituntut untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya meskipun dalam volume, dalam ukuran yang tidak besar. Kemudian yang kedua, itu juga menunjukkan bagaimana cintanya, sayangnya Rasulullah kepada umatnya, begitu menyadari bahwa umatnya tidak akan mampu untuk menjalani ibadah sebanyak itu. Kita sadari saat ini ibadah 5 waktu saja banyak dari kita yang masih meninggalkan, apatah lagi jika itu adalah 50 waktu. Yang terakhir, yang ketujuh adalah peristiwa Isra Mi'raj. Terdapat penyebutan 2 masjid, Al-Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Di sini mengajarkan agar kita selalu dekat dan melekat dengan masjid. Bahkan penyebutan Masjidil Aqsa secara khusus menunjukkan agar kita selalu membela kehormatan dan kemuliaan Masjidil Aqsa sampai kapanpun dengan apa yang kita mampu. Kedelapan, semua perintah Allah biasanya diberikan melalui malaikat dari wahyu. Perintah zakat, perintah haji disampaikan melalui wahyu. Tapi untuk menerima perintah salat, Rasul sendiri dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan malaikat. Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu ini. Artinya salat ini begitu penting. Marilah kita menjaga salat ini karena ia adalah kunci menuju keselamatan di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah salatuhu. Sesungguhnya yang dihisab pertama kali dari seorang hamba bukan yang lain-lain, tapi solatnya. Jika beres, fa idza salahat salaha sairu amalih, wa idza fasadat fasada sairu amalih. Kalau baik solatnya, hitungan solatnya, kewajiban solatnya, maka baik semuanya. Tapi jika jelek hitungan solatnya, kewajiban solatnya, maka buruklah amal-amal yang lainnya. Dia akan menerima konsekuensi yang tidak baik. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu ta'ala jawadun karim malikun barrur raufun rahim. Alhamdulillah ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله من أصحابه الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر جيوش المسلمين ووفق أمراء المسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والزلازل والفيضات وخصوصا هذا الوباء وباء كورونا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وتجري فيها أحكامك وسلطانك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا والمسلمين وافتح لنا وللمسلمين واغفر لنا وللمسلمين وارحمنا والمسلمين وارزقنا والمسلمين واهدنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وفرج عنا وعن المسلمين ونجنا والمسلمين من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا واعتدلوا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. استعين الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأساتذنا ولمعلمينا
ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya, marilah kita melaksanakan sholat gaib untuk para almarhum dan almarhumah yang telah disebutkan tadi. Terima kasih. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.